Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Zhang Wuji yang memberikan sebuah makanan untuk Zhao Min. Namun saat itu Zhao Min langsung menolaknya dikarenakan makanan tersebut pada awalnya akan diberikan kepada Zhao. Sementara saat ini di tempat lain, Zhao sedang menunggu Zhang Wuji untuk makan malam bersama. Lalu ada seorang pelayan yang berkata jika saat ini Zhang Wuji sedang bersama dengan Zhao Min. Dengan cepat Zhao pun langsung mencoba menghampirinya, yang seketika setelah melihat mereka yang sedang berduaan, membuat Zhao langsung pergi dari sana. Melihat hal itu, Zhang Wuji pun langsung segera mencarinya, hingga pada akhirnya dia pun berhasil menemukan Zhao yang sedang melakukan bunuh diri sambil menuliskan sebuah tulisan di pohon. Singkatnya, keesokan harinya, pemimpin Sekte Elang Langit saat itu mencoba untuk membunuh Zhao Min. Namun hal itu dihentikan oleh Fan Yao yang berkata jika dia akan membunuh Zhao Min, maka Sekte Ming akan mendapatkan kerugian. Sehingga pada akhirnya mereka pun mengurungkan niatnya dan hanya mengusir Zhao Min dari kediamannya. Kemudian diperlihatkannya di mana pemimpin Sekte Elang Langit menyuruh Zhang Wuji untuk segera menikah dengan Zhao. Namun Zhang Wuji menolak dan berkata jika dia tidak akan menikah sebelum menemukan keberadaan Xie Xuan. Tapi dikarenakan terus dipaksa, Zhang Wuji pun menyetujui pernikahan tersebut. Dan singkatnya pernikahan Zhang Wuji pun telah dimulai. Namun seketika Zhao Min datang ke sana untuk menagih permintaan kedua yang telah dijanjikan. Yang dimana saat itu Zhao Min meminta Zhang Wuji untuk tidak melanjutkan pernikahannya. Namun Zhang Wuji langsung menolaknya. Setelah itu Zhao Min pun menunjukkan potongan rambut Xie Xuan, sehingga membuat Zhang Wuji terkejut dan menuruti permintaan dari Zhao Min. Zhao yang melihat hal itu membuatnya sangat emosi dan langsung menyerang Zhao Min. Sementara Fan Yao yang berusaha menolongnya saat itu terhempas dari sana. Namun beruntungnya saat itu Zhao akan kembali menyerang. Serangan tersebut pun dihentikan oleh Zhang Wuji. Lalu kemudian di saat Zhao Min akan pergi dari sana, dia pun berkata jika dirinya tidak menyangka jika Sekte MI memiliki kungfu yang kejam. Kemudian Zhang Wuji saat itu pun pergi menyusul kepergian dari Zhao Min. Hingga sampailah di suatu tempat, Zhang Wuji pun sangat marah kepada Zhao Min dikarenakan dia telah membawa nama Xie Xuan untuk membatalkan pernikahannya. Namun Zhao Min saat itu sangat marah dengan mengatakan jika dia tidak berniat membatalkan pernikahannya dan hanya ingin membuat Zhang Wuji ini lebih dulu menyelamatkan Xie Xuan. Dan setelah itu Zhao Min mendadak jatuh pingsan. Setelah itu Zhang Wuji pun mengobati luka dari Zhao Min hingga sampai dia kembali sadar. Zhao Min pun bertanya dari mana Zhao bisa mempelajari jurus kungfu beracun. Lalu Zhao Min beranggapan jika Zhao bisa mempelajarinya dari pedang langit dan juga pedang naga yang dia curi sebelumnya. Namun Zhang Wuji saat itu masih belum bisa memastikan hal tersebut dikarenakan dia masih belum mempunyai sebuah bukti. Lalu kemudian Zhang Wuji pun melakukan perjalanannya. Sampai di tengah perjalanan mereka mendengar suara dari prajurit yang saat itu ternyata sedang membawa pesan rahasia. Zhang Wuji pun saat itu langsung segera menyerang mereka dan mengambil surat dari mereka, yang dimana isi suratnya berisi tentang jalur perjalanan dari Sekte Ming. Tak lama kemudian, pemimpin Mongolia datang untuk meminta kembali surat tersebut. Namun Zhang Wuji menolaknya sehingga terjadilah pertarungan di sana. Setelah itu Zhang Wuji berniat akan menyerang pangeran. Namun saat itu Zhao Min langsung menghentikannya dan sehingga membuat lukanya saat itu semakin memburuk. Zhang Wuji yang melihat hal itu pun langsung segera membawa Zhao Min pergi dari sana. Di tempat lain, Zhao saat itu mengingat tentang kejadian di masa lalunya yang ternyata pelaku sebenarnya adalah Zhao. Pada saat itu dia ingin mencuri pedang langit dan membunuh Zhao Min. Namun semua itu diketahui oleh Yin Li dan dengan terpaksanya Zhao saat itu pun membunuh Yin Li. Setelah itu dia juga mengambil pedang naga dan kemudian menggabungkan dengan pedang langit sehingga muncul sebuah kitab Wumu dan juga kitab 9 bulan. Yang dimana setelah mengingat kejadian tersebut membuatnya sangat ketakutan dan langsung pergi dari sana.
Namun di suatu tempat ada seseorang yang akan mengganggu Zero, sehingga hal itu membuat Zero ini mengeluarkan aura jahatnya dan langsung membunuhnya di sana. Yang ternyata aksinya itu dilihat oleh King Su, sehingga membuat Zero dengan terpaksa akan mengancam untuk membunuhnya. Namun King Su ini berkata jika dia bersedia menjadi pelayannya. Singkatnya, Zero pun kembali ke sekte MI yang saat itu membawa King Su bersamanya. Murid pertama saat itu menghina Zero sehingga membuat aura jahatnya kembali muncul dan terjadilah pertarungan. Hingga pada akhirnya saat itu murid pertama akan dibunuh oleh Zero. Namun semua murid lainnya mencoba menghentikannya, yang dimana hal itu membuat Zero memaafkannya dan berkata jika mereka semua menolak kedatangan King Su, maka mereka semua akan dianggap menentang dirinya. Sementara Zhao Min saat itu menyadari jika kemungkinan Xie Xuan saat ini sedang berada di kuil Shaolin dan menyuruh Zhang Wuji untuk segera pergi ke sana. Zhao Min yang menceritakan dugaannya tersebut, yang dimana saat di perjalanannya dulu saat akan menuju ke Dadu, dia menemukan prajurit Mongolia yang menyamar menjadi biksu Shaolin yang sedang diserang, sehingga membuat Zhao Min langsung menolaknya. Lalu kemudian prajurit tersebut memberikan rambut Xie Xuan dan berkata jika dia telah ditawan di sekte Shaolin. Keesokan harinya, Zhang Wuji bersiap untuk pergi ke kuil Shaolin. Lalu dia berkata kepada Zhao Min untuk merawat lukanya, sehingga di saat dia kembali, Zhao Min telah sembuh dari lukanya. Sementara Zero saat itu memberikan sebuah kitab kepada King Su dan menyuruhnya untuk mempelajari kitab tersebut. Lalu King Su saat itu mencoba melihat isi dari kitab itu, dan kemudian dia pun terkejut melihat jurus kungfu beracun, sehingga dia pun bertanya kepada Zero bagaimana dia bisa mendapatkan kitab tersebut. Namun Zero saat itu tidak ingin memberitahukan dan menyuruh King Su untuk mengikuti perintahnya. Di malam harinya, Zhang Wuji telah sampai di kuil Shaolin, yang saat itu dia melihat Cheng Kun yang sedang berada di tempat Xie Xuan ditahan, yang ternyata saat ini dia sedang menanyakan tentang keberadaan pedang naga. Namun Xie Xuan saat itu tidak mengetahuinya dan berkata jika pedang naga saat itu sudah dicuri. Kemudian Cheng Kun pun memberikan waktu 3 hari agar dia mau memberitahukan keberadaan pedang naga, dan setelah itu kemudian dia pun pergi dari sana. Tak lama setelah itu Zhang Wuji pun keluar dari persembunyiannya. Namun saat itu para biksu penjaga menyadari keberadaannya sehingga langsung menyerang Zhang Wuji. Lalu setelah penyerangan tersebut, mereka pun menanyakan tentang kungfu yang dipelajari oleh Zhang Wuji. Zhang Wuji pun memberitahu semua jurus yang dipelajarinya dan kemudian memperkenalkan dirinya yang merupakan pemimpin dari sekte Ming. Lalu kemudian menjelaskan jika kedatangannya ini untuk membawa kembali Xie Xuan. Namun saat itu para biksu penjaga tidak bisa menerima permintaannya itu dan kembali menyerang Zhang Wuji. Hingga pada akhirnya setelah itu Zhang Wuji pun memberitahukan sebuah kebenaran tentang semua yang dilakukan Cheng Kun di masa lalu. Hingga beberapa saat setelah itu Cheng Kun datang ke sana dan langsung menyerang Zhang Wuji. Namun saat itu serangannya dibalas oleh biksu penjaga, sehingga membuat Cheng Kun ini langsung pergi dari sana. Dan setelah itu Zhang Wuji pun memohon kepada para biksu penjaga itu untuk bertemu dengan Xie Xuan. Hingga pada akhirnya biksu penjaga ini pun mengizinkan Zhang Wuji. Sesampainya di sana, dia pun berkata dengan Xie Xuan dan kemudian mengajaknya untuk kembali. Namun Xie Xuan menolak ajakan itu dan berkata jika dia akan membalaskan dosa yang telah dia perbuat dan dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Lalu Xie Xuan menyuruh Zhang Wuji untuk segera pergi dari sana. Sepulangnya dari kuil Shaolin, Zhang Wuji pun langsung menghampiri Zhao Min yang saat itu sedang menunggunya sambil kehujanan. Zhang Wuji yang melihat hal itu pun mulai khawatir kepadanya. Sementara di tempat lain, pemimpin biksu Shaolin memanggil Cheng Kun untuk menemuinya. Di saat itu pemimpin biksu Shaolin meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat itu Cheng Kun berbohong dan berkata jika Zhang Wuji ini sangat licik. Lalu akhirnya pemimpin biksu Shaolin membuat sebuah keputusan yang mana dia akan mengurung Cheng Kun hingga sampai sebuah kebenarannya terungkap. Namun setelah itu ternyata pemimpin biksu Shaolin sudah terkena racun yang sudah disiapkan oleh Cheng Kun sebelumnya.
Singkatnya, Zhang Wuji membawa Zhao Min pergi kembali ke Sekte Ming. Namun saat itu semua anggota Sekte Ming tidak menyetujui hal tersebut. Lalu kemudian Zhang Wuji pun menjelaskan semua kebenarannya, yang dimana Zhao Min sekarang sudah tidak mempunyai hubungan dengan Mongolia, sehingga membuat Yan Shao menghentikan anggota lainnya dan menyuruh Zhang Wuji untuk beristirahat. Setelah itu Fan Yao mendatangi Zhao Min dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tak lama setelah itu, Zhang Wuji juga datang ke sana dan berkata jika Raja Kelelawar mendapatkan sebuah kabar di mana seluruh kuil Shaolin saat itu akan melakukan penyerangan kepada Szechuan, sehingga membuat Zhang Wuji membagi Sekte Ming menjadi dua kelompok, yang dimana kelompok pertama akan melawan Mongolia, sedangkan kelompok kedua akan mengikutinya untuk menyelamatkan Szechuan. Lalu kemudian Zhang Wuji saat itu menghampiri Zhirao dan meminta maaf telah membatalkan pernikahan mereka dikarenakan harus menolong Szechuan. Namun Zhirao saat itu berkata jika dia telah mempunyai hubungan dengan King Su, sehingga membuat Zhao Min saat itu berkata jika mereka ini adalah pasangan yang serasi, yang dimana satunya adalah pengkhianat Sekte Wudang dan yang satunya lagi adalah gadis beracun dari Sekte Mai. Hingga pada akhirnya perkataan itu membuat Zhirao sangat marah dan langsung menyerangnya. Namun serangannya itu berhasil ditahan oleh Zhang Wuji. Lalu kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun di tengah pertarungan mereka harus terhenti dikarenakan kedatangan Sekte Wudang dan juga Sekte Ming yang datang ke sana. Di sana pendekar pertama sangat kecewa melihat King Su, namun Zhirao berusaha membelanya sambil berkata jika mulai saat ini mereka sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan Sekte Wudang. Dan setelah itu Zhirao pun langsung pergi dari sana. Hingga sampailah suatu ketika ada salah satu anggota Sekte Ming yang telah berhasil menangkap salah satu dari bawahannya, Cheng Kun. Lalu di sana mereka menyuruh Zhao Min untuk mencari tahu informasi tentang mereka. Hingga pada akhirnya saat itu Zhao Min telah berhasil membuat mereka berbicara tentang rencana Cheng Kun yang akan menggunakan 3 biksu penjaga untuk melawan Zhang Wuji, dengan harapan jika Zhang Wuji saat itu akan mati dalam pertarungan tersebut. Singkatnya, Zhang Wuji dan yang lainnya pun telah sampai di kuil Shaolin. Di sana ada 3 biksu penjaga yang telah siap melawan mereka dan terjadilah pertarungan di sana. Namun pertarungan tersebut harus terhenti ketika Szechuan menyuruh Zhang Wuji untuk menghentikan pertarungannya dan menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana. Singkatnya, keesokan harinya pertemuan para pendekar akhirnya diadakan. Di saat itu Biksu Kongsi memberikan sambutan dan berkata jika Biksu Kongwen tidak bisa datang dikarenakan sedang jatuh sakit. Lalu kemudian membahas tentang Szechuan yang saat ini sedang berada di tahanan dan mengundang mereka semua untuk menghukum Szechuan untuk membalaskan dendam atas kematian saudara mereka. Setelah itu ada salah satu prajurit yang meminta agar Biksu Kongsi menunjukkan pedang naga kepada mereka semua. Namun saat itu dia berkata jika saat ini pedang naga sedang tidak ada di sana, sehingga prajurit itu mulai curiga kepada kuil Shaolin dikarenakan sudah banyak keanehan yang terjadi di sana. Dan setelah tiba-tiba prajurit itu pun diserang oleh senjata rahasia, hingga akhirnya suasana di sana menjadi kacau. Beberapa saat setelah itu, Sekte Mai pun datang ke sana dan langsung memberikan sebuah usulan untuk melakukan sebuah pertandingan, yang dimana jika mereka menang maka akan dibolehkan untuk membawa Szechuan bersamanya. Setelah itu King Su pun maju ke arena pertarungan dan Sekte Kunlun saat itu mencoba melawannya, namun King Su saat itu berhasil dengan mudah mengalahkannya. Hingga pada akhirnya Sekte Kongdong juga saat itu mencoba untuk melawan King Su. Namun kembali King Su ini dengan mudah mengalahkannya. Dan setelah itu ada salah satu prajurit dari Sekte Pengemis yang juga mencoba melawan King Su. Namun mereka semua saat itu bukanlah tandingannya, sehingga berhasil dikalahkan dengan mudahnya kembali. Sementara pendekar pertama yang melihat sebuah kungfu jahat yang dipelajari putranya tersebut membuat dia turun tangan dan akan menghadapinya. Namun saat itu Zhirao langsung menghalanginya. Tapi King Su yang mencoba menyelamatkan ayahnya dari serangan Zhirao langsung membuatnya terluka sangat parah.
Setelah pertarungan tersebut, Sang Wuji mendatangi penginapan sekte MI dikarenakan dia ingin mengobati luka dari Kingsu. Lalu kemudian setelah itu menanyakan kepada Zero tentang hilangnya pedang naga. Sehingga Zero yang terdesak saat itu pun langsung menceritakan semuanya dan mengaku jika semua itu adalah ulahnya. Setelah itu ada salah satu dari biksu Shaolin yang berkata jika seseorang berhasil memenangkan pertandingan ini, maka dia bisa membawa Szechuan dan juga pedang naga bersamanya. Kemudian Sang Wuji yang mengetahui hal itu pun langsung dengan cepat menentang hal tersebut dan berkata jika ada sesuatu keanehan yang dimana mereka semua saat ini sedang dimanfaatkan agar semua sekte saling bertarung satu sama lain. Dan setiap pemimpin sekte juga setuju dengan pendapat Sang Wuji yang dimana mereka saat ini telah saling bertarung demi sesuatu yang belum pasti dikarenakan kuil Shaolin yang tidak menunjukkan pedang naga kepada mereka. Hingga akhirnya satu persatu dari ketua sekte yang ada di sana mengundurkan diri. Sementara Zero saat itu tidak akan mundur dan menantang Sang Wuji untuk melawannya. Namun di saat itu Sang Wuji ini malah mengalah sehingga Zero pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Singkatnya keesokan harinya, mereka semua kembali berkumpul untuk melihat pertarungan Zero melawan 3 biksu penjaga untuk membebaskan Szechuan. Beberapa saat setelah itu Sang Wuji mendapatkan kabar yang ternyata Fan Yao dan juga Zhao Min tidak ada di sana. Yang ternyata mereka ini menyusup ke tempatnya kuil Shaolin. Lalu kemudian menemukan sebuah keanehan yang dimana saat itu biksu Kong Wen sedang dikurung di suatu ruangan. Singkatnya Zero saat itu melawan 3 biksu penjaga dan saat itu dia meminta Sang Wuji untuk membantunya. Namun pertarungan tersebut harus terhenti dikarenakan kedatangan biksu Kong Wen yang mendatangi mereka. Di sana biksu Kong Wen langsung menceritakan yang dimana semua kejadian saat ini merupakan ulah dari Cheng Kun yang sebelumnya membuat kekacauan serta meracuni dirinya dan juga mengurungnya di suatu tempat. Lalu setelah itu biksu Kong Wen berterima kasih kepada Sang Wuji dan mempersilakannya untuk membawa Szechuan. Namun di saat Sang Wuji membuka pintu tahanan, Zero lebih dulu masuk ke sana dan membawa Szechuan. Di saat itu dia akan membunuh Szechuan bertujuan agar Sang Wuji ini menyesal seumur hidupnya. Melihat kondisi tersebut, Zhao Min yang sedang menyamar saat itu menampakkan dirinya dan berkata jika Zero adalah orang yang telah mencuri pedang naga sekaligus pedang langit. Sehingga hal itu membuat Zero marah dan langsung menyerangnya. Beruntungnya saat itu Sang Wuji pun langsung menghentikannya. Dan seketika tiba-tiba datang wanita misterius yang sebelumnya menolong Sang Wuji yang saat itu dengan mudah mengalahkan kekuatan milik Zero. Lalu setelah itu dia akan menghabisi Zero di sana. Namun Sang Wuji saat itu pun langsung menghentikannya. Wanita itu pun langsung menghentikan penyerangan dan akan segera pergi dari sana. Tak lama setelah itu Szechuan pun mendengar suara Cheng Kun. Namun semua pendekar mulai kebingungan dikarenakan Cheng Kun tidak ada di sana. Lalu Sang Wuji melihat salah satu dari biksu kuil Shaolin yang terlihat mencurigakan dan langsung menyerangnya. Hingga pada akhirnya penyamaran Cheng Kun saat itu terbongkar. Setelah itu Szechuan membalaskan dendamnya. Selama ini dia berhasil membuat Cheng Kun menjadi buta dan kehilangan kekuatannya. Sementara Szechuan juga saat itu menghapus semua jurus kungfu miliknya. Lalu kemudian menyuruh semua sekte untuk membalaskan dendam mereka kepadanya. Namun semua sekte saat itu telah memaafkan Szechuan dan tidak ingin membalaskan dendam kepadanya. Kemudian beberapa saat setelah itu, pemimpin sekte Elang Langit memberikan sebuah kabar yang dimana pemimpin Mongolia saat ini sedang menuju ke kuil Shaolin membawa 20.000 pasukannya. Setelah mengetahui hal itu membuat Zero mengatakan suatu kebohongan yang dimana saat itu dia menuduh Zhao Min telah memberikan informasi kepada ayahnya. Sehingga hal itu membuat situasi di sana menjadi kacau. Dan saat itu Sang Wuji pun langsung berkata jika mereka bisa menahan Zhao Min terlebih dahulu. Singkatnya pertarungan pun terjadi di sana, yang dimana pertarungan tersebut menjatuhkan banyak korban jiwa. Sementara saat itu Sang Wuji mendatangi Zhao Min yang sedang ditahan dan berkata kepadanya jika dia terpaksa melakukan hal ini dikarenakan untuk menenangkan para pendekar agar Zhao Min bisa aman.
Dan di malam harinya, Raja Kelelawar memberikan sebuah kabar jika Mongolia sedang menuju ke arah barat dan kemungkinan akan melakukan serangan pada tengah malam. Sehingga Zhang Wuji pun menyuruh Raja Kelelawar untuk menjadi pemimpin pasukan. Namun hal itu langsung ditentang oleh pemimpin Sekte Elang Langit, yang dimana seharusnya dirinya lah yang menjadi pemimpin pasukan. Dan Zhang Wuji pun saat itu langsung menyetujui permintaan tersebut. Kemudian keesokan harinya, Zhang Wuji mendapatkan sebuah kabar yang dimana pemimpin Sekte Elang Langit yang merupakan kakeknya ini telah mati akibat serangan yang dilakukan Mongolia semalam. Sehingga hal itu membuat Zhang Wuji dan yang lainnya sangatlah bersedih. Lalu kemudian saat itu Yin Yewang ingin membalaskan kematian ayahnya kepada Zhao Min, sehingga hal itu langsung dicegah oleh Zhang Wuji yang berkata jika Zhao Min tidak ada hubungannya saat ini dikarenakan dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarganya dan bahkan lebih memilih untuk mengikuti Zhang Wuji, sehingga hal itu membuat Yin Yewang mengurungkan niatnya dan segera pergi dari sana. Dan di lain tempat, Fan Yao menemui Xie Xuan dan berkata jika dia harus memberitahu Zhao Min untuk segera pergi dari kuil Shaolin. Setelah itu Xie Xuan langsung menemui Zhao Min, kemudian memohon kepadanya untuk meninggalkan kuil Shaolin dikarenakan kondisi saat ini sedang kacau. Lalu dengan terpaksanya saat itu Zhao Min pun langsung segera pergi dari sana. Singkatnya, Fan Yao saat itu mengirimkan sebuah surat kepada Mongolia, yang dimana surat itu berisi tentang Zhao Min yang meminta mereka untuk menarik pasukannya. Namun saat itu ayahnya tidak peduli dengan anaknya dan melanjutkan penyerangannya. Di malam harinya, Zhirao datang menemui Zhang Wuji bertujuan untuk memberikan sebuah kitab Wumu kepadanya, yang sebelumnya kitab itu dia dapat setelah menggabungkan pedang naga dan juga pedang langit, hingga akhirnya berkat mempelajari jurus dari kitab tersebut, yang pada akhirnya Zhang Wuji pun telah berhasil mengalahkan pasukan dari Mongolia. Lalu kemudian mereka pun merayakan kemenangan di malam harinya. Dan di keesokan harinya, Zhang Wuji pun mengantarkan makanan ke tempat Zhao Min ditahan. Namun dia melihat jika Zhao Min tidak ada di sana, sehingga membuatnya berusaha mencari kemana-mana. Sehingga pada akhirnya Fan Yao pun mengakui kesalahannya, yang dimana telah menyuruh Zhao Min pergi dari sana, dan dikarenakan saat itu kondisinya sangat kacau. Sementara Zhao Min saat itu ditangkap oleh pasukan Mongolia dan dibawa untuk bertemu dengan ayahnya. Di saat itu ayahnya sudah tidak mengakuinya dan bahkan akan segera membunuhnya dikarenakan sudah berkhianat. Singkatnya keesokan harinya, berita tentang hilangnya Zhao Min telah diketahui oleh semua sekte, yang dimana saat itu dia telah berhasil ditangkap oleh pasukan Mongolia dan dibunuh oleh ayahnya untuk menebus semua kesalahannya. Sehingga hal itu membuat Zhang Wuji ini sangat bersedih setelah mengetahui kabar tersebut. Dan di tempat lain semua pendekar telah menunggu kedatangan Zhang Wuji. Namun saat itu dia tidak kunjung datang, sehingga Fan Yao memberikan sebuah arahan. Namun itu ditolak oleh semua sekte dan memunculkan sebuah perdebatan. Bahkan saat itu beberapa sekte meninggalkan tempat tersebut, hingga pada akhirnya mereka dengan terpaksa akan melawan pasukan Mongolia dengan pasukan yang seadanya. Yang dimana pertarungan tersebut membuat King Su tewas dikarenakan telah menolong ayahnya dari serangan. Sementara di tempat lain, Sekte MI juga saat itu kewalahan melawan mereka, sehingga membuat para murid Sekte MI mendapatkan banyak luka dan bahkan murid pertama tewas di pertarungan tersebut. Yang pada akhirnya setelah keadaan mereka semakin terpojok, seketika Zhang Wuji datang ke sana dengan memerintahkan semuanya untuk melumpuhkan semua pasukan musuh. Di tempat lain, Xie Xuan yang saat itu tidak memiliki kekuatan ikut bergabung ke dalam pertarungan. Di saat itu Zhirao berusaha untuk menghentikannya, namun Xie Xuan tetap memaksa sehingga membuatnya tewas terkena anak panah yang akan menyerang Zhirao. Sementara Zhang Wuji dan yang lainnya telah mengalahkan semua musuh yang ada di camp utama dan berhasil membuat mereka mundur dari sana. Kemudian setelah itu peperangan pun berakhir. Singkatnya keesokan harinya Zhang Wuji pun menghampiri Zhirao yang sedang berada di makamnya Xie Xuan. Saat itu Zhirao berkata kepada Zhang Wuji jika akan berubah menjadi lebih baik dan tidak akan pernah melupakan pesan terakhir yang diberikan Xie Xuan kepadanya.
Setelah itu Sekte Emai pun memberikan pedang langit dan juga pedang yang telah hancur kepada Zhang Wuji. Lalu kemudian pandai besi dari Sekte Ming berusaha menyatukan pedang tersebut dengan beberapa kali percobaan dan pada akhirnya telah berhasil menyatukannya. Lalu kemudian memberikan pedang langit itu kepada Sekte Emai. Di malam harinya, Zhang Wuji saat itu sedang melepaskan sebuah lampion di sungai. Lalu dia melihat ada seorang wanita yang tidak asing baginya. Zhang Wuji pun langsung mengikuti wanita tersebut. Hingga setelah berhasil menemuinya, ternyata wanita itu adalah Zhao Min. Lalu kemudian Zhao Min pun menceritakan jika kematiannya saat itu telah dipalsukan oleh kakaknya. Dan keesokan harinya, Zhao Min mengantar Zhang Wuji untuk bertemu dengan ayahnya Zhao Min. Sesampainya di sana, Zhang Wuji menawarkan sebuah perdamaian yang saat itu Zhao Min juga berusaha meyakinkan ayahnya. Hingga pada akhirnya, ayahnya itu pun menyetujui kesepakatan yang diberikan oleh Zhang Wuji. Namun seketika pemimpin Mongolia akan pergi dari sana dan pendekar Sekte Ming menyerang mereka sehingga membuat pemimpin Mongolia itu terbunuh oleh sebuah anak panah. Kemudian Zhang Wuji pun langsung datang menemui pendekar Sekte Ming untuk meminta penjelasan mengapa saat itu mereka menyerang Mongolia tanpa seizin darinya yang merupakan pemimpin sekte, sehingga membuat semua pendekar meminta maaf kepadanya. Tak lama setelah itu Zhao Min pun datang dan langsung menyerang mereka untuk membalaskan dendam. Namun saat itu Zhang Wuji langsung menghentikannya dan telah siap untuk mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan Sekte Ming. Hingga pada akhirnya Zhao Min pun menghapus niatnya untuk membalaskan dendamnya tersebut dan kemudian pergi dari sana. Saat itu Zhang Wuji langsung segera mengejarnya dan berkata kepada Zhao Min jika dia akan segera menyusul ke Mongolia setelah menyelesaikan urusannya di Sekte Ming. Sehingga hal itu membuat Zhao Min sangat marah dikarenakan tidak pernah memperdulikannya dan kemudian memutuskan hubungannya dengan Zhang Wuji. Setelah itu Zhang Wuji pun kembali ke Sekte Ming. Di sana semua pendekar memerintahkan Zhang Wuji untuk terus menjadi pemimpin sekte. Namun saat itu Zhang Wuji menolaknya dan berkata kepada semua pendekar untuk mementingkan rakyat terlebih dahulu. Lalu kemudian Zhang Wuji yang telah melepaskan statusnya segera pergi ke Mongolia. Hingga pada akhirnya Zhang Wuji pun telah menemukan Zhao Min kembali, lalu memutuskan untuk hidup bersama dan menghilang dari dunia persilatan untuk selamanya, sehingga mereka pun bahagia bersama. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari Ning Ali Film, si Otong undur diri dan salam Sundanus.